Semangat pagi di hari Selasa 24 Agustus 2021. Kembali kita akan bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Kita memulai dengan terlebih dahulu meninggalkan keramaian dunia, menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Biarlah pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, di dalam ketenangan hati, ketenangan pikir, kita merenungkan sabda Tuhan hari ini dengan tema dhuwur wekasane endek wiwitane. Sekali lagi, dhuwur wekasane endek wiwitane. Artinya, akhir yang tinggi dimulai dari awal yang rendah. Ini adalah sesuatu yang sangat alami dan sangat manusiawi. Adakah orang menebar benih langsung muncul pohon yang tinggi? Tentu tidak. Sesuatu yang mustahil, benih ditabur langsung pohonnya tinggi. Tuhan menjadikan sesuatu itu melalui proses. Setiap orang yang menebar benih, maka akan muncul bibit pohon yang kecil dan rendah. Berawal dari hanya 1 daun, bertambah 2 daun, 3 daun, dan berikutnya. Kemudian berproses, bertumbuh, dan menjadi besar dan tinggi. Kita, manusia, menjadi seperti sekarang ini, dimulai dari bayi dengan tinggi hanya beberapa puluh sentimeter. Setelah melewati proses, kita menjadi dewasa dengan ketinggian di atas 150 cm. Di dalam proses itu, kita bersekolah mulai dari tingkatan yang paling rendah. Dahulu zaman saya dari taman kanak-kanak atau TK, SD. Kalau sekarang malah dimulai dari PAUD, pendidikan anak usia dini, baru masuk taman kanak-kanak, baru masuk SD, kemudian berikutnya berproses terus. Setelah kita lulus S1, mungkin di antara kita melanjutkan S2 dan kemudian baru S3. Sebagian dari manusia ini menjadi profesor dan seterusnya. Seseorang yang menduduki posisi tertentu dan kepadanya akan diberikan posisi yang lebih tinggi, biasanya diminta untuk mengikuti penataran atau upgrading, pendidikan penjenjangan, dan sebagainya. Semuanya itu menggambarkan bahwa untuk menjadi
sesuatu dalam tanda kutip, atau menjadi orang dalam tanda kutip, harus melewati proses. Semuanya tidak ada yang tiba-tiba atau istilah Jawa ujuk-ujuk. Memang kita mengakui ada juga predikat yang disematkan kepada mereka, beberapa orang yang menerima posisi tinggi, posisi lebih, tanpa melewati proses penjenjangan seperti yang disebutkan di depan tadi. Dalam penyematan predikat yang demikian, biasanya digunakan istilah karbitan. Tentu, istilah karbitan adalah suatu sindiran yang tidak diharapkan. Dan kalau ada orang yang ambisius untuk itu, padahal grade-nya belum mencapai, maka para sepuh Jawa menamakan yang begitu dengan istilah durung pecus keselak besus. Belum saatnya sudah ingin nama besar atau posisi yang tinggi. Anggota keluarga Allah, kehidupan ini memang proses. Tahapan demi tahapan harus dilalui oleh setiap manusia. Alkitab juga mengajarkan bahwa kehidupan adalah proses seperti yang tertulis pada leksionari bacaan pertama hari ini. Kita memperhatikan bersama leksionari bacaan pertama hari ini. Kitab Raja-Raja pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan 13 sebagai lanjutan bacaan pertama leksionari hari kemarin. Demikian kesaksiannya. Dan terjadilah pada tahun ke-480 sesudah orang Israel keluar dari tanah Mesir. Pada tahun ke-4 sesudah Salomo menjadi raja atas Israel dalam bulan Siu, yakni bulan yang kedua, maka Salomo mendirikan rumah bagi Tuhan. Rumah yang didirikan Salomo bagi Tuhan itu 60 hasta panjangnya dan 20 hasta lebarnya dan 30 hasta tingginya. Balai di sebelah depan ruang besar rumah itu 20 hasta panjangnya menurut lebar rumah itu. Dan 10 hasta lebarnya ke sebelah depan rumah itu. Dibuatnya juga pada rumah itu jendela-jendela yang rapat bidainya. Pada dinding rumah itu sekelilingnya didirikannya kamar tambahan. Sekeliling ruang besar dan ruang belakang, dan seluruhnya dibuatnya bertingkat-tingkat. Tingkat bawah 15 hasta lebarnya, yang tengah 6 hasta, dan yang ketiga 7 hasta. Sebab telah dibuatnya ceruk-ceruk pada rumah itu sekeliling sebelah luar, sehingga dinding rumah itu tidak usah dilobangi. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak
atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Pintu tingkat bawah ada pada lambung kanan rumah itu, dan orang naik dengan tangga-tangga pilin ke tingkat tengah, dan dari tingkat tengah ke tingkat yang ketiga. Setelah ia selesai mendirikan rumah itu, dibuatnyalah langit-langit rumah itu dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Dan setelah mendirikan kamar tambahan itu, pada rumah itu sekeliling, yakni setiap tingkat 5 hasta tingginya, maka rumah itu ditutupinya dengan kayu aras. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Salomo demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud, ayahmu. Yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Demikian kesaksian 1 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai 13. Anggota keluarga Allah, lewat perenungan sabda hari kemarin, kita telah belajar bagaimana Salomo mengajarkan, mendidik, dan melatih seluruh komponen bangsa Israel untuk sepi ing pamrih, rame ing gawe. Ajaran, didikan, dan pelatihan tersebut diwujudkan dalam proses persiapan pembangunan Bait Suci. Bacaan hari ini melanjutkan bacaan kemarin, dan lewat bacaan yang telah kita baca di depan tadi, kita menemukan betapa proses pembangunan Bait Suci yang besar memang harus dilewati dari tahapan demi tahapan. Itu pun dimulai dari tahapan yang paling kecil atau paling sederhana. Kita bisa membayangkan luasan bangunan Bait Suci yang ditulis dalam ukuran panjang 60 hasta, lebar 20 hasta, dan tinggi 30 hasta. Bila dihitung dalam ukuran meter, kurang lebih menjadi panjang sekitar 27 meter kali lebar kurang lebih 9 meter kali tinggi kurang lebih 13,5 meter. Bangunan Bait Suci dibuat dari kayu aras, dan dasarnya adalah batu-batu pahatan. Jangan dibayangkan pembangunan Bait Suci dengan luasan sedemikian tadi pada zaman sekarang dengan alat yang serba canggih, para tukang yang sudah belajar terlebih dahulu punya ilmunya. Kita perlu membayangkan pelaksanaan pembangunan Bait Suci itu terjadi pada tahun 1011 sebelum Masehi sampai kurang lebih 1004 sebelum Masehi. Zaman sebelum Masehi itu pun tahun 1000 lebih, jadi 10 abad sebelum Masehi. Ketika kita membayangkan pembangunan pada tahun 1011 sebelum Masehi,
Mari kita lanjutkan di dalam kita menggumulinya dengan pada bacaan kita juga dijelaskan secara detail beberapa ruangan tambahan yang mengelilingi bangunan utama dengan luasan tadi yang dibuat secara bertingkat-tingkat dengan ukuran dari bawah 5 hasta kurang lebih 2 meter dan yang tingkat tengah 6 hasta kurang lebih 2,5 meter dan yang tingkat atas 7 hasta kurang lebih 3 meter. Dijelaskan juga tentang jendela berbidai memakai jalinan bilah-bilah. Jadi ada udara masuk lewat bilah-bilah atau bidai jendela tadi. Dinding dibuat dari sisi dalam dan dari sisi luar yang menggunakan pahatan kayu aras. Beserta tangga pilin dalam setiap tingkat ruang tambahan yang mengelilingi tadi. Langit-langit dari bait suci dibuat dari bingkai dan pemapan dari kayu aras. Lebih unik dan hebat lagi seperti yang dinyatakan dalam ayat 7 yang demikian. Pada waktu rumah itu didirikan, dipakailah batu-batu yang telah disiapkan di penggalian, sehingga tidak kedengaran palu atau kapak atau sesuatu perkakas besi pun selama pembangunan rumah itu. Itu berarti dalam proses pembangunan bait suci tidak terdengar orang memukul, orang menabrakkan benda keras supaya mapan. Bukankah kalau model pembangunan zaman sekarang ada sesuatu yang tidak pas, dipukul supaya pas, supaya mapan, kalaupun belum pas kemudian dipukul supaya rontok sebagian, supaya imbang bagian-bagiannya. Dalam proses pembangunan, dahulu sudah disiapkan dulu batu-batu yang digali, kemudian dipahat, dan kemudian dalam proses penyusunannya tidak ada pukulan sama sekali. Anggota keluarga Allah, dengan memahami luasan bangunan secara detail pada abad tersebut, ukuran setiap ruang, ukuran dan jenis bahan bangunan, bahkan model dan bentuk pahatan yang digunakan, cara mengerjakannya tanpa pukulan, semua sudah dipersiapkan sebelumnya. Pastilah kita belajar betapa proses tahapan-tahapan pembangunan bait suci itu sangat baik. Bukan hanya dalam bentuk tulisan atau rancangan atau yang biasanya disebut dengan blueprint saja. Tetapi juga dalam proses pelaksanaan masing-masing tahapan oleh banyak orang yang terlibat. Suatu megakarya yang sangat baik untuk dihargai, dipelajari dan dihayati di dalam kehidupan. Anggota keluarga Allah, ternyata proses pembangunan megakarya dan mahakarya bait suci tersebut juga merupakan simbol proses iman yang dilalui oleh bangsa Israel. Tahapan-tahapan proses iman itu adalah ketaatan demi ketaatan dan kesetiaan demi kesetiaan yang harus diikuti dan dijalani oleh masing-masing orang Israel. Di mana masing-masing pribadi dari seluruh komponen bangsa Israel harus belajar taat dan setia di dalam melaksanakan tugas
yang kebagian tugas menggali atau melinggis batu harus taat dan setia dalam tugasnya. Yang bertugas memahat batu juga harus taat dan setia di dalam tugasnya. Yang bertugas memotong pohon aras harus taat dan setia. Demikian juga yang bertugas memahat kayu aras harus taat dan setia. Yang bertugas membuat jendela berbidai harus taat dan setia juga. Dan lain sebagainya. Semua harus taat dan setia dalam setiap proses yang dilakukan dalam pembangunan bait suci tersebut. Demikian juga pada tahapan berikutnya yang merangkai masing-masing yang sudah dipersiapkan sebelumnya juga harus melakukan tugas dengan taat dan setia di dalam setiap proses yang diikuti dan dijalani. Anggota keluarga Allah, tahapan demi tahapan yang dijalani dengan taat dan setia itu ternyata dilihat oleh Tuhan sebagai suatu perkembangan kehidupan yang baik. Maka kemudian datanglah Tuhan di dalam firman-Nya lewat Salomo di dalam ayat 12 dan 13 yang demikian. Mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku, dan tetap mengikuti segala perintahku dan tidak menyimpang daripadanya, maka aku akan menepati janjiku kepadamu yang telah kufirmankan kepada Daud ayahmu, yakni bahwa aku akan diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan umatku Israel. Dalam hal ini Tuhan menyatakan akan menepati janjinya untuk diam di tengah-tengah orang Israel dan tidak hendak meninggalkan Israel. Tatkala proses ketaatan dan kesetiaan seperti selama proses pembangunan bait suci tetap dilakukan oleh orang-orang Israel. Memang Tuhan menyatakan mengenai rumah yang sedang kau dirikan ini menunjuk Salomo. Tetapi proses pembangunannya Salomo melibatkan keseluruhan komponen Israel. Berarti itu juga keseluruhan orang Israel. Memang Tuhan menyatakan jika engkau hidup menurut segala ketetapanku dan melakukan segala peraturanku. Berarti itu juga bagi kehidupan keseluruhan orang Israel. Betapa elok, betapa nikmatnya mendengar pernyataan Tuhan yang akan selalu berada di tengah-tengah kehidupan dan tidak akan meninggalkan. Sebagai anggota keluarga Allah, hari ini kita perlu belajar berproses dengan setia dalam perjalanan hidup yang berdasarkan iman. Mari menjalani hidup apapun berdasarkan iman. Memang tahapannya pastilah berbeda dengan tahapan pembangunan bait suci yang dilakukan oleh Salomo. Baik dalam persiapan harus ada yang bertugas menggali batu, ada yang memotong pohon aras dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita mengingat bahwa tubuh kita, hati kita adalah bait suci atau tempat kediaman Roh Allah, kita perlu belajar untuk taat dan setia di dalam setiap proses kehidupan yang terjadi. Karena kita berproses untuk pembangunan bait suci di dalam tubuh kita, di dalam hati kita sebagai tempat kediaman Roh Allah. Mungkin ada bagian kehidupan yang sulit, seperti ketika menggali batu. Itu harus dijalani dengan taat dan setia pada peraturan dan kehendak Allah saja.
Jangan menggunakan peraturan dan kehendak manusia. Mungkin ada bagian hal-hal yang kita temui di dalam kehidupan, di mana kita harus mengambil keputusan dengan tepat, di mana kita harus segera bersikap dan lain sebagainya. Bagi orang yang memahat kayu atau memahat batu, bagi orang yang membuat bidai jendela yang harus tepat dengan ukuran jendelanya, kita belajar harus taat dan setia pada titah dan peraturan Allah juga. Harus tepat di dalam kita setia dan taat pada peraturan titah Allah. Atau pada bagian-bagian kehidupan yang lain, apapun wujud kehidupan kita. Kita perlu untuk selalu berlatih, belajar, dan terus-menerus berlatih belajar untuk tetap taat dan setia pada aturan dan titah Allah. Karena hari ini kita diyakinkan dengan ketaatan serta kesetiaan kita pada aturan dan titah Allah tersebut, kita menemukan nikmatnya ketika Tuhan juga menyatakan kepada setiap kita bahwa Tuhan akan selalu tinggal di dalam hidup kita, tinggal dalam pengertian memang ada di dalam hidup kita, menguasai hidup kita, mengarahkan dan selalu memberikan pertolongan dalam hidup kita. Tidak sia-sia keyakinan iman yang demikian. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Sekarang kita akan berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini menolong kami, mengingatkan kami untuk taat dan setia dalam setiap proses kehidupan berdasarkan iman. Bahwa Tuhan tinggal di dalam hidup kami, Tuhan selalu menyertai, menolong hidup kami, seperti Tuhan menyatakan diri akan tetap tinggal di dalam kehidupan orang Israel ketika taat dan setia. Proses pembangunan bait suci menjadi pelajaran bagi kami di dalam kami menjalani tahapan-tahapan kehidupan dengan taat dan setia. Memang ada hal-hal yang sulit, namun kami yakin Tuhan melayakkan kami. Demikian juga tatkala ada bagian ragawi kami yang lemah dengan sakit penyakit, termasuk dampak COVID pun Tuhan tetap berkuasa di dalam ketaatan dan kesetiaan kami. Mengajak anak-anak kami belajar taat dan setia, Tuhan berkuasa. Kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara termasuk para medis di dalamnya. Masyarakat bekerja sama bahu-membahu membangun kehidupan lebih baik, Tuhan pun berkuasa. Program vaksin dalam segala keadaan kami haturkan, bangunan kerukunan, toleransi, Tuhan juga tetap berkuasa. Itu doa kami Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam kehidupan ada bagian ketika kami tidak taat dan setia. Ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama dengan semua komponen bangsa negara ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sekarang bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan ketaatan dan kesetiaan di dalam proses kehidupan berdasarkan iman. Karena kita juga menerima janji di mana Tuhan akan selalu berada dan menyertai menolong hidup kita seperti janjinya kepada orang Israel. Memang tidak mudah menjalani hidup, namun berkat-Nya selalu dicurahkan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah menjalani kehidupan dengan setia dan taat seperti kehidupan yang menggapai dhuwur wekasane endek wiwitane karena kasih Tuhan. Amin.